Sony Xperia XZ2 Premium di tahun 2020 lalu kan harganya tuh di sekitar 3 jutaan. Kita fast forward ke 2021 sekarang, itu harganya udah makin anjlok di 1 jutaan aja. Kira-kira masih worth it untuk dibeli di tahun 2021? Yuk langsung aja kita review XZ2 Premium di tahun 2021. Let's go! Halo guys, nama gue Gustavo dari StepTech dan mari kita langsung aja review XZ2 Premium di tahun 2021. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya sekarang kalian bisa beli di harga 1,8 juta aja. Itu tuh yang batangan, RAM 6GB, internet storage 64GB, single SIM plus micro SD. Seperti biasa, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh link pembelian di deskripsi. So ya, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 845 dengan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 5,8 inci, 4K IPS LCD display dengan PPI sebesar 765 dengan 16:9 aspek ratio, by the way, jadi belum 18:9, masih aspek ratio zaman dulu. UFS 2.1 storage, NFC support, stereo speaker, ada wireless charging, dan juga punya baterai sebesar 3540 mAh baterai yang support quick charge 3.0. So, next mari kita bahas si desain dan displaynya. Untuk build-nya sendiri ini di tahun 2021 sekalipun masih kerasa over the top premium banget. Si frame-nya masih terbuat dari metal dan yang pastinya bodi belakang terbuat dari kaca. Desainnya sendiri ini walaupun layarnya udah kelihatan ketinggalan zaman banget karena di aspek ratio 16:9, terus punya jidat dan dagu yang bener-bener tebal banget di tahun 2021. Tapi menurut gue XZ2 Premium masih kerasa kayak HP eksklusif berkat si desainnya sendiri. Terutama desain belakang ini kerasa beda dari yang lain dan juga bodinya yang cenderung lebar ngebikin looks-nya masih kerasa kayak eksklusif gitu. Which is very nice. Cuma memang ada satu masalah, yaitu dari si berat dan lebarnya. Ini menurut gue beratnya keberatan. Gue coba bandingin sama iPhone 11 Pro Max, gak beda jauh loh. Padahal 11 Pro Max tuh beratnya atau bodinya lebih gede, lebih tinggi, sama lebih lebar. Ini gak tau kenapa kerasa jauh lebih berat daripada HP tersebut. Mungkin karena ada iming-iming premium, jadi dia memang bobotnya sangat berat. Terus juga dia memang gendut belakangnya. Bisa kita lihat ini kayak HP obesitas. Gak cuma gendut juga, ini lebar banget. Yang artinya kalau misalnya lebar kayak gini, pemakaian sarung tangan memang jauh lebih sulit dibanding HP kayak XZ2 atau HP-HP zaman sekarang yang udah ramping semua karena aspek rationya yang lebih tinggi. So ya, hanya itu aja keluhannya. Sisanya masih kerasa premium banget gue HP ini. Dan untuk fingerprintnya ini seperti biasa posisinya awkward banget sama seperti XZ2, XZ2 Premium, XZ2 Compact, dan XZ3. Di XZ2 Premium dia posisinya tuh di tengah-tengah. Jadi sangat awkward, gue suka salah mencet malah ke kamera bukan ke fingerprint. Tapi untuk kecepatannya sendiri cukup oke lah. Lumayan cepat dan cukup akurat. Tapi ini yang gue rasa kalau misalnya dalam keadaan mati kalian mau buka HP-nya, kadang-kadang suka ke register, kadang-kadang enggak. Tapi itu lebih dari software bug daripada hardware bug. Karena kalau misalnya gue nyalain HP-nya terus mencet, itu selalu bekerja dengan baik. Cuma kalau layar mati aja. Terus dia juga ada NFC-nya, pastinya bisa kita lihat NFC-nya tuh di atas, ada logonya nih. Mari kita langsung aja tes pakai kartu NFC GTO, tinggal scan ke belakang. Yap, dia langsung ke scan. Untuk scanning sensitivity-nya gue bisa bilang sekitar 9 dari 10. Kadang suka nggak bekerja, tapi mostly bisa kita lihat ini 3 kali bekerja dengan baik, nggak ada masalah. So ya, tadi sekali nggak bekerja. So ya, kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak, tapi seringnya bekerja kok. Jadi ya, very nice. Di XZ2 Premium juga ada notifikasi yang pastinya posisinya tuh di sebelah kiri atas. Itu LED notifikasi berwarna. Dan untuk kualitas layarnya ini satu fitur yang gue masih bilang premium even di tahun 2021 sekalipun. Walaupun pakai layar 4K LCD, tapi kualitasnya menurut gue masih sangat bagus banget. Bisa menyaingi layar LCD kayak iPhone 11. Overall punya detail yang masih super sharp berkat layar 4K-nya, dengan warna yang masih natural dan kontras yang surprisingly ini kontrasnya lumayan rich banget, lumayan luas kontrasnya. Very nice. Cuma sayangnya ini full brightness-nya nggak bisa terang banget. Jadi pemakaian di bawah sinar matahari memang rada sulit karena layarnya gelap. Tapi bukan berarti ini unusable banget kok. Teks masih cukup kelihatan walaupun layarnya gelap, jadi masih somewhat usable lah. Dan untuk si audio quality ini salah satu hal yang menurut gue bikin HP ini sangat worth it. So, yang pertama kita bahas audio quality via USB Type-C to headphone jack, karena sayangnya di XZ2 Premium gak ada headphone jack, jadi kan harus beli converter kayak gini. Ini converter merek Vention. Kalau misalkan kalian mau beli converter ini, gue bakal taruh linknya juga di deskripsi. Dan ya, untuk si kualitas audionya sendiri, gue bisa bilang ini masih sangat bagus banget. Masih kayak flagship. Ya, HP Sony kan memang terkenal dengan kualitas audionya yang superb. Seperti kayak HP LG.
Tapi ya, overall dia punya vokal yang sangat jernih dan bulat dengan separasi instrumennya bagus, bass yang punchy tapi nggak interfere ke mid atau ke high. Terus juga dia punya soundstage yang cukup oke. Untuk volumenya juga ini khas HP Sony banget, punya banyak step, jadi kalian bisa ngatur secara presisi mau di volume berapa. Itu fitur yang gue suka banget di HP Sony. Karena fitur tersebut menurut gue lebih penting daripada yang kalian kira. Oh ya, satu lagi juga untuk si full volumenya, ini lu bisa lumayan keras banget. Gue coba tes pakai headphone Cos Sparta Pro di volume sekitar 70% aja. Menurut gue udah lumayan keras. So ya, very nice. Dan untuk speaker ini pastinya udah stereo, dual front facing stereo. Dan untuk kualitasnya ini gak usah diragukan lagi. Ini sudah sangat bagus dan super imersif banget. Punya suara vokal yang jernih dan bassy, dengan mid-range dan separasi instrumennya bagus, soundstage yang luas, dan yang pastinya bass yang lebih ke arah netral. Yang personal gue lebih prefer. Untuk sound signature-nya cenderung ke arah balance. Dan juga yang gue suka dari si speakernya sama kayak di headphone-nya, dia juga sama-sama punya volume step yang banyak. Jadi kan bisa ngatur juga untuk speakernya sepresisi mau volume di berapa. Very nice. Untuk full volume-nya juga ini bisa keras banget dengan minimum distorsi. Tapi untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin bedanya lebih akurat. Check it out guys. Next mari kita... Oke, mari kita moving on ke si kamera quality-nya. Untuk si rear kameranya dia itu dual, pakai dua kamera. Main kameranya punya megapiksel sebesar 19 megapiksel dengan f1.8, dan kamera keduanya ini memang rada useless, black and white kamera f1.6 dengan megapiksel sebesar 12 megapiksel. Sedangkan kalau misalnya kita ke depan, di sini ada front kamera 13 megapiksel dengan f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps. Dan juga ini by the way guys, dua-duanya kamera belakang dan kamera depan udah ada electronic image stabilization 5 axis ya. Jadi kamera depannya ada stabilisasi juga untuk video recording, which is very nice. Dan untuk kualitas kameranya menurut gue di tahun 2021 sekalipun, untuk harganya yang sekarang cuma 1 jutaan masih cenderung di atas rata-rata. Kalau mau dibandingin dengan HP yang harganya sama ya, kayak 2 jutaan atau 2,5 jutaan, masih bisa bersaing lah. Gambar masih ada kayak flagship quality-nya dengan warna yang natural dan image range yang bagus, dan juga overall gambar kelihatan clear. Cuma ada satu kelemahan yang gue rasa itu dari detailnya. Detailnya sebenarnya cukup sharp, tapi di beberapa foto kadang-kadang suka terlalu sharp, jadi foto kayak kerasa terlalu edited, gak tau kenapa. Tapi selain itu masih cukup solid kok kameranya, masih sangat bagus untuk harganya. Dan untuk si foto lainnya sendiri, X2 Premium menurut gue sayangnya lumayan mediocre. Gak bagus tapi gak jelek banget juga, masih lumayan usable. Overall bisa kita lihat gambar masih cenderung terang dengan warna yang masih hidup. Detailnya juga walaupun sedikit soft tapi masih cukup oke. Cuma ada satu kelemahannya, itu fokusnya. Bisa kita lihat ini jarang banget atau susah untuk fokus ke gambar kalau misal pada malam hari. Last, untuk si foto selfie-nya sendiri ini cukup oke, but nothing special. Gambar masih punya detail yang cukup sharp asal ada pencahayaan yang cukup dan punya warna yang masih lumayan colorful. Nah terus untuk si video recordingnya sebenarnya ini kalau misalnya kita ke kamera, terus kita ke video, terus kita ke settings, di sini sebenarnya X2 Premium bisa nge-record di Full HD 60 fps atau 4K 30 fps. Cuma di resolusi kedua tersebut kalian tuh si stabilisasinya atau steady shot-nya nggak bisa pakai intelligent active. Jadi gambar bakal lebih shaky. So untuk si sampel videonya gue bakal di Full HD aja biar bisa kelihatan gimana kualitas stabilisasinya. Jadi ini dia sampel videonya pakai resolusi 1080p 30 fps buat intelligent active. Check it out guys. Oke guys, ini video recordnya pakai resolusi 1080p 30 fps. Kenapa 30 fps? Kita biar bisa ngecek stabilisasinya pakai intelligent active. So gue bakal coba jalan. Kita coba fokusin. Fokusnya memang rada lama tapi at least dia bisa fokus. Tes dynamic range-nya gimana? Dynamic range lumayan oke, exposure-nya lumayan tertata rapi, very nice. Dan kalian bisa nilai juga gimana kualitas audionya dan stabilisasinya, komen di bawah. Nice.
Next, untuk si gaming performance-nya. Ini tuh pakai chipset Snapdragon 845 dengan fabrikasi sebesar 10 nanometer. Untuk gaming performance-nya gue coba tes main game yang gue lagi edik banget, yaitu Genshin Impact. Dan gue overall sangat surprise banget dengan performa X2 Premium saat main game tersebut. Oke, so untuk settingannya ini bisa kita lihat gue set di settingan low dengan frame rate 60. Dan bisa kita lihat ini gameplaynya gue lumayan surprise banget. Ini kerasa sangat smooth dengan minimum stutter. Frame rate-nya juga ini kelihatan sangat tinggi, sekitar 40-50 lebih. Very nice. Ini memang gue lumayan surprise banget, lumayan impress. Ini performanya jauh lebih baik dibanding XZ3 atau XZ2. Night and day banget. Mungkin berkat RAM yang lebih besar, jadi gameplay lebih stabil. Dan untuk kalau misalnya main game lama-lama kayak sekitar 20-30 menit, main game Genshin Impact sampai 30 menitan di XZ2 Premium memang bakal ada thermal throttling. Frame rate jadi turun dan stutter jadi lumayan kerasa. Tapi masih jauh lebih baik dibanding XZ2 atau XZ3 yang pakai chipset yang sama. So ya, dibanding HP kedua tersebut, menurut gue untuk gaming performance main game berat, XZ2 Premium lebih bagus. Dan untuk main game rhythm kayak Bandori atau Love Live, ini pretty much no issue at all. Mau main di lagu yang paling susah sekalipun, performa masih stable, gak ada stutter, dan gak ada touch ataupun audio delay sama sekali, yang sangat penting. HP Sony memang dari dulu tuh salah satu brand terbaik untuk main game rhythm. Mungkin gara-gara ini HP Jepang ya, jadi nggak ada masalah touch delay soalnya banyak orang Jepang yang suka main game rhythm. But I don't know. Overall ini gaming performance-nya masih solid. Lebih solid daripada XZ2 atau XZ3. Next, untuk si UI experience-nya. Ini kalau misalnya kita ke settings, terus kita scroll all the way to the bottom, terus kita ke about phone. Di sini dia masih di Android 10. Sama seperti setahun yang lalu pas gue review HP ini, masih stuck di Android 10. Jadi kayaknya ini XZ2 Premium belum tentu dapat Android 11 deh. Tapi kalau misalnya kalian tahu kan bisa komen di bawah. But ya, untuk harganya ini sih gue oke-oke aja, masih di Android 10. Karena sekarang udah murah banget kok. Dan untung juga dia itu Xperia pakai OS yang cenderung enteng banget. Ini kayak stok Android pretty much sangat enteng, gak kerasa berat. Yang artinya ini performa day-to-day usage masih kerasa seperti HP flagship. Navigasi OS kerasa responsif dan instan, multitasking masih kerasa enak banget, dan juga speed launching aplikasi masih kerasa cepat seperti HP flagship. Dan untuk DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, ini yang pastinya HP flagship jadi sudah di Wideframe L1 dan sudah support HDR10. Jadi bisa nonton Netflix atau streaming aplikasi lainnya di resolusi paling tinggi. Kalau di HP ini bisa sampai 4K, mantap, dan juga bisa nyalain HDR kalau movie-nya support HDR. Very nice. Last but not least, battery life-nya. Untuk baterainya punya baterai yang memang lumayan kecil untuk tahun 2021, 3540 mAh baterai yang biasa support fast charging 18 watt. Dan juga ini baterainya kan karena ini umurnya tua pasti bakal di bawah kapasitas aslinya karena udah sering dipakai. Ini umurnya udah sekitar 3 tahun ya kira-kira, udah tua banget. Tapi ya untuk ketahanan baterainya sendiri di tahun 2020, XZ2 Premium memang seperti yang kita expect di bawah rata-rata. Overall masih bisa bertahan dari jam 9 pagi sampai jam 7-8 malaman. Dan pemakaian gue yang enteng hanya sosial media dan nonton YouTube aja. Untuk screen on time sendiri gue bisa dapat sekitar 5-6 jaman. 5,5 jam lah dibuletin. Ya memang ini di bawah rata-rata banget kalau misalnya dibandingin sama HP-HP zaman sekarang. Tapi menurut gue untuk umur, kapasitas baterai, dan layar yang 4K, bisa dapat SOT segitu masih cukup bagus dan masih lumayan remarkable untuk kelasnya. Dan untuk charging speed-nya gue ngecas pakai charger 15 watt, bukan 18 watt ya, 15 watt. Dari 20% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 54 menit. Jadi ya lumayan lama tapi masih acceptable. Dan kalau misal dari 20% sampai 60% itu hanya butuh waktu 55 menit aja. At least dari 20 sampai 60% lumayan cepat. So ya, baterai menurut gue ini biasa aja, nothing special. Dan untuk si konklusinya sendiri, menurut gue sih XZ2 Premium di harganya yang sekarang udah sangat murah, di tahun 2021 masih super worth it. Karena di harganya sekarang ya udah sekitar 1,8 jutaan, kalian bisa dapat layar 4K LCD terbaik di harganya. Kualitas dual speaker yang pretty much masih sangat bagus banget, masih bisa bersaing dengan HP yang harganya 2-3 kali lipat. Kamera yang masih sangat bagus, dan juga yang pastinya build quality yang super premium di harga 1 jutaan. Overall gue masih lebih rekomen XZ2 Premium daripada XZ2 biasa ya. Karena menurut gue lebih baik di segala aspek. Dan juga harga XZ2 sama XZ2 Premium kan sekarang nggak beda jauh, mending kalian langsung ke XZ2 Premium aja. Menurut gue lebih worth it. Ya kelemahan di XZ2 Premium menurut gue hanya dari baterainya aja yang kecil banget. Kalau misalkan nggak peduli sama baterai yang kecil, overall gue super rekomen banget XZ2 Premium di harga 1 juta. Ini benar-benar bargain banget, benar-benar worth it banget.
Tapi ya seperti biasa kalau kalian beli HP ini gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan ya cuma segitu aja videonya guys. Seperti biasa kalau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini gue udah taruh linknya di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe for watching. We'll see you in another video. Bye.